Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya. Berdiri dengan tegak, kemudian mengatakan, faqalu, mereka berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi. Lan nad'uwa min dunihi. Kami sekali-kali tidak menyeru. Dalam bahasa Arab, tidak itu ada beberapa macam. Kalau la itu bermakna tidak, tapi kalau lan sekali-kali tidak, artinya tidak akan ada kesempatan itu selamanya. Jadi seorang pemuda ini mengatakan, lan nad'u min dunihi, kami sekali-kali tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mun pemuda mangken ni kan, eporo bencinta lontor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم
wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Male larutan cap kaki tiga mon sobo male cap badak larutan oning larutan ba male ne Pak RT pada cap badak. Ya cap badak on pada ya. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdu segala puji. Puji ialah menggambarkan kebaikan yang bersifat lillah bagi Allah. Alhamdu itu artinya tidak ada pujian lain dan tidak ada yang pantas menerima pujian itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Dia. Apakah yang dimaksud dengan alhamdu? Alhamdulillah kata ulama, ini bersifat pemberitahuan untuk diimani atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka, atau dimaksudkan juga untuk keduanya. Jadi yang dimaksud dengan alhamdu tadi itu hanya formalitas pemberitahuan yang perlu diimani kalau Allah itu maha terpuji dan Allah itu harus dipuji dan segala puji bagi Allah. Dan sekaligus hanya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa beberapa hal. Tetapi yang lebih banyak mengandung faedah adalah pendapat yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu untuk diimani dan sekaligus sebagai pujian kepadanya. Allazi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Siapa yang dimaksud adalah Nabi SAW. Al-kitabah, yaitu Alkitab, yakni Al-Quran. Nabi Muhammad ini dalam Quran banyak disebut, kadang dipanggil dengan Muhammad, kadang dipanggil dengan Nabi. Yang kita bahas kemarin di surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang Nabi Muhammad ini dipanggil dengan abdun. Artinya abdun ini hamba. Masih ingat ya yang kemarin di surah An-Nisa? Jadi Nabi Isa itu tidak pernah enggan dan tidak pernah malu untuk mengatakan Nabi Isa itu hamba Allah.
Nah, ketika Nabi Muhammad disebut dengan abdihi, itu diantaranya karena Nabi Muhammad ini diberikan Alkitab. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi kalau makna bebasnya gini Pak, orang yang diberikan kesempatan untuk membaca Quran, jadi status kehambaannya kepada Allah itu diakui. Makanya sampean mun pahdelim sehari semalam tak maca Quran sekali, pola mi guluban sampean ni hanya mengaku hamba Allah, tapi bi Allah tak yaku je hamba Allah. Tapi kalau kita dalam satu hari satu malam kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca dengan memegang ataupun membaca karena yang hafal kita Al-Fatihah misalnya, maka status kehambaan kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di surah Fatir kita ketemu summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan kitab kepada di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang dipilih. Jadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk membaca firman-Nya, apalagi mengkajinya, Pak, maka orang ini status kehambaannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat Al-Qur'an. Makanya kita ini ketika sempat ngaji seperti ini, sempat mengkaji seperti ini, tak usah dentos tetireng zoki lo. Kan sempat ngaji alhamdulillah. Karena status kita tercipta itu hanya illa liya betul. Mun tak ebele bi Allah, tak sempat sih mah aja, Pak. Coba saya tak hafal ke Fatihah, kan hafal kepi kan. Tapi kadang ngelopai gitu. Kelopai sih mah aja. Tak sempat padahal gampang. Tak bosan. Karena mun tak ebele bi Allah, tak sempat pak kelopai. Jadi kita harus sadar cara hidup yang nikmat itu gini, Pak. Misi kita itu, cita-cita terbesar kita itu harus berbeda dengan makhluk-makhluk yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau ada orang hanya untuk makan, katanya Buya Hamka, kerbau di sawah juga ingin makan. Kalau hanya untuk tidur, kalilawar itu tidur. Bahkan lebih nyenyak daripada kita. Kalilawar itu kalau tidur kakinya dia di atas. Lebih nyenyak kan? Tak geger, Pak. Deringit dene teku kan. Jadi kalau kita ini bersaing dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kalau berbicara kita ingin terbang, kayak kita kalah sama burung. Ingin beradu kekuatan dengan ikan di laut, itu lebih lama ikan. Hakikat kita tercipta itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah, diakui sebagai hamba Allah, berarti kita sukses. Karena hakikat kita diciptakan hanya untuk ibadah. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia tidak menjadikan padanya dalam Al-Quran iwaja, kebengkokan. Yang dimaksud perselisihan atau pertentangan. Qayyima, sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus maksudnya. Qayyima ini adalah menjadi hal yang kedua. Dalam ilmu nahwu disebut dengan hal. Menjadi hal yang kedua dari lafaz Alkitab, sekaligus mengukuhkan makna yang pertama tadi. Liyunzirah, untuk memperingatkan, yaitu menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran. Ba'san, akan siksaan, akan adanya adab Allah. Syadidan min ladunhu, yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Anna lahum ajran hasana, makisina fihi abada, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga. Wa yunziruna
liyundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada semua orang kafir, kepada orang yang berkata ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Ma lahum min ilmi wala li abaihim, tiadalah bagi mereka dengannya, dengan perkataan tersebut, min ilmin wala li abaihim, ilmu pengetahuan. Jadi orang yang mengatakan Tuhan itu punya anak tiada bagi mereka dengannya ilmu pengetahuan. Jadi orang yang gendeng tak ada ilmu. Wala li abaihim, dan tiada pula bagi nenek moyang mereka, yaitu sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang sama. Kaburat, alangkah jeleknya, alangkah besarnya dosanya, maksudnya kalimatan takhruju min afwahihim, kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Jadi paling jeleknya orang berkata adalah mengatakan Tuhan punya anak. Iyaquluna illa kadhiba, tiada lain mereka mengatakan hal tersebut illa kadhiba, hanya perkataan yang dusta belaka. Fala'allaka bakhi'un, maka barangkali kamu akan membinasakan, membunuh, nafsaka ala atharihim, dirimu sendiri sesudah mereka, yakni sesudah mereka berpaling darimu. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni kepada Al-Quran, bihadzal hadis, yang dimaksud al-hadis di sini adalah Al-Quranul Karim. Asafa, karena bersedih hati, karena perasaan jengkel dan sedihmu disebabkan kamu sangat menginginkan mereka beriman. Jadi Nabi SAW sangat menginginkan orang-orang kafir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Al-Quran. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi berupa hewan, tumbuhan, pepohonan, lain semacamnya, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya, linabluwahum, agar kami menguji mereka, supaya kami menguji manusia seraya memperhatikan dalam hal ini, anna ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Di dunia ini yang dimaksud adalah dunia ini diberikan oleh Allah, dijadikan dunia ini ada hewan, ada tumbuhan, ada pepohonan, sungai-sungai. Kalau sekarang ya tambang emas misalnya, kemudian tambang batubara, nikel. Itu semuanya oleh Allah sebagai perhiasan untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Nah, oleh ulama tafsir, yang dimaksud dengan paling baik amalnya, yang paling zuhud, yang paling menjauhi keduniawian. Mun ekir-pikir pak, caan gu lebih sambian kan, bilalah andi pese ambu mas tak ala aku kan, secara akal kan, bilalah soki bahta orang ambu tak ala aku kan. Padahal pak, mun ngabas orang-orang soki justru jen sibuk ketunya pak. Mangken neka beda media sosial pun panjenengan tak usantar karo mana orang. Beda orang yang soki nyaman Raffi Ahmad pak. Tedungah Raffi Ahmad ben aftar banyak aftar pak. Raffi Ahmad ben pecem kan tak nyaman tedungan. Beda mangken investor muda nyaman Timothy Ronald. Dia investor Bitcoin pak. Hartanya triliuner ya. Itu tedung katanya, tidurnya jam 2 malam, bangun jam siang pagi. Tak tidung sekali gini Pak, asal penting. Menaftar kan subuh, mari subuh, tidung mulai. Mari duhur, tidung mulai. Beda Hotman Paris, orang soki. Wah, ternyata tak nyaman tidung. Disibukkan dengan tunya, tak nyaman istirahat kia. Menegir-bekir. Nah, ini di lingkungan Indonesia. Bedah lingkungan internasional. Bedah Elon Musk. Si Andi Google, Pak, si Andi awan itu.
itu ternyata siang dan malam disibukkan dengan dunianya. Hanya manan ngak gue lebih imbian, pedeki nih kak, lakukan oleh pikir ngakan, menikmati kan. Intinya orang ini kan mati kia pak, apa intinya kan mati orang kan, mati orang. Ustad cek lain, ustad ngakan ustad pak, kakanan si nyaman ni kemun lapar pak, mun kenyang tak nyaman, tedung si nyaman ni kemun ngantuk. Ya Allah, kula munipun duk sekut tedung toju nyaman. Alhamdulillah torok biaftar ngantuk gede tedung ya. Ya Allah, kula malam na sakit. Ya Allah, tedung setengah jam cukup Nabi. Ya Allah, padahal tedung yang seberimbet kula jemput. Aftar kan tak pakai seberimbet kan Tuhan Rahim ngede. Kula ni jemput seberimbet. Jadi orang ni kan, ya Allah ni kan, nyaman tedung terletak nang ketondu, nyaman akan terletak nang lapar. Jadi yang dimaksud dengan ayyuhum ahsanu amala, si paling bagus amala, nikah yang paling menjauhi dunia tadi. Yang dimaksud dengan menjauhi dunia bukan tidak mencari dunia, Pak. Tapi ketika dunia itu dimiliki, dia itu tidak terpaut hatinya dengan dunia. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah. Merata dengan tanah. Juruza lagi tandus, kering tidak subur. Jadi juga Allah menjadikan beberapa tempat tanah itu tidak rata atau tandus, banyak betonah kerbelikir. Am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, ataukah kamu mengira, jadi kita baca am hasibta, apakah kamu mengira, menduga, anna ashabal kahfi, bahwa ashabul kahfi, yang dimaksud dengan ashabul kahfi, ashab itu sahabat, kahfi itu gua, ashabul kahfi orang-orang seada di gua, yang mendiami gua di suatu bukit. Warraqimi, dan raqim, yaitu lempengan batu yang tertulis padanya nama-nama mereka. Anu adalah mereka, dalam kisah mereka, min ayatina ajaba, termasuk sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Jadi ada orang yang bertanya tentang ashabul kahfi, oleh Allah dijawab, kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan, kata Allah. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Id awal fityatu ilal kahfi, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Kenapa kok mencari ke tempat gua? Karena waktu itu mereka ini dikejar oleh orang kafir, oleh kaumnya yang kafir. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu, yaitu darimu saja ya Allah, rahmatan, yaitu sebuah rahmat, kasih sayang, wahai lana, dan sempurnakanlah, yang dimaksud perbaikilah, lana, bagi kami, min amrina rasyada, bimbingan yang lurus dalam urusan kami, yakni petunjuk yang lurus. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka, yakni kami buat mereka tertidur. Maksudnya, yang dimaksud dengan ditutup telinganya adalah tertidur. Kenapa kok kalimatnya di sini Pak, fadarabna ala adhanihim? Kenapa kok telinga? Fil kahfi sinina adada, bertahun-tahun dalam gua itu, selama bertahun-tahun. Kenapa kok di sini fadarabna ala adhanihim? Orang saya kocak tedung
neka normalnya, mohon maaf, normalnya orang tedung kan mata sih betul mbak. Hah? Tapi ternyata tanda orang cek ngeden tedung, cek nyaman tedung, ketika sudah tak ngiding mbak apa pak? Panca indera saya tak istirahat hanya telinga pak. Orang mon tedung, nyon sepora. Orang mon tedung, ikan toen pak tak ngiding pak. Hah? Orang mon tedung ikan toen tak ngiding. Mohon maaf, mata dibuka dikit praktek. Ntar, rohim mon tedung kan. Mata dibuka center pak tak jaga pak. Tapi mon kopeng itu waten pak jaga. Kenapa kok di sini fadorobna ala adhanihim? Maka istirahat adhanihim telinganya. Cek saking ngebahasa ininya dari paling nyaman tedung bekto jadi ya. Tekan lagi ding suara apa-apa itu tak kira ngiding. Jadi Allah menceritakan bahwasanya ketika orang yang beri rahmat bi Allah, bedi kun nyaman tedung, tapi dari nyaman aja nyaman tedung, dari saking nyaman bedi suara apa-apa tak ngiding. Jadi tanda orang nega tedung cek ku besana tak ngiding bapak. Karena panca indera yang istirahat, yang tidak istirahat ketika orang tidur hanya telinga. Orang mun tedung, iyo lo, joko ngiding kan? Oh, ya. Tapi mun pacet pah tak ngiding sekali, berarti kan cek kubesan tedung mbak. Cak orang kok cak tedung mati ya. Nah ini untuk menceritakan bi Allah, tedung ashabul kahfi benineng hotel. Tedungan yang tapi karena orang takut ke Allah, iman ke Allah, ternyata tedung dari nyaman tedung tak ngiding pa apa plus telah tahun dari kubesan tedung. Makanya di antara nikmat paling raja pak tedung pak. Apa? Ki ulun sambian nika coran karena tetirutinan biasa, coran tak, hah? Jadi kebiasaan. Padahal waja'alna naumakum subata. Tedung itu adalah istirahat. Makanya orang mun pah tedung ni kejan kubus kan. Coba orang mun ngantuk paling nyaman ni kira-kira apa pak? Tedung. Tak ada bahi beri na cecen mah ngantuk ada tedung. Summa ba'asnahum, maka kata sebagian ulama ada yang mengatakan ibadah akhir zaman ni kata tedung. Ibadah akhir zaman ni kata tedung, Mbak. Kenapa? Karena dengan tedung tak laku maksiat. Kan kiba Nabi. Mon orang tak tedung, kenentara ke lorong, aduh. Reng bini muka aurat. Tatemu bikan cara sana noreng. Muka HP, muka berita, ijazah palsu aja. Lah norok ya kan. Aduh. Mun tedung kan ambu tak maksiat kan. Cuman mun tedung keng mak le tak maksiat pahala. Tapi mun tedung keng sengka sebe lain boleh. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka lina'lamah, agar kami mengetahui ayyul hizbaini, manakah di antara kedua golongan itu ahsa lima labisu, yang lebih tepat mengenai diamnya mereka dalam gua itu, tentang tinggalnya mereka, amada yakni masanya atau batas waktunya. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haq, kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan di sini seorang pemuda ini amanu bi rabbihim, bukan
pakai ilah. Sekali lagi artinya Rabbun itu yang memberi, yang mengatur, Pak. Jadi pemuda ini yakin bahwasanya dia itu tidak hidup tapi dihidupkan. Dan dia yakin bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah, bukan dia. Jadi kalau keimanan sudah mantap, ini sama Pak, kita berlaku pada kita. Jadi kita yakin bahwasanya kita itu punya Rob. Artinya Rob itu yang memberi, saya ngatur. Dan dia itu tidak tidur. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami telah mengukuhkan hati mereka. Kami memperkuat hati mereka berpegang kepada kalimat yang hak. Idz qamu, di waktu mereka berdiri. Ketika berdiri apa? Di hadapan raja mereka yang menyuruh mereka supaya bersujud kepada berhala-berhala. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ini luar biasa. Jadi ketika orang raja itu menyuruh untuk sujud kepada berhala, pemuda-pemuda tadi berdiri dengan tegak, kemudian mengatakan, faqalu, mereka berkata, rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi, lan nad'uwa min dunihi, kami sekali-kali tidak menyeru. Dalam bahasa Arab tidak itu ada beberapa macam. Kalau la itu bermakna tidak, tapi kalau lan sekali-kali tidak, artinya tidak akan ada kesempatan itu selamanya. Jadi seorang pemuda ini mengatakan, lan nad'u min dunihi, kami sekali-kali tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mun pemuda mangken ni kan, eporoben cinta lontor. Cinta kepada pasangannya. Malam mau ada pertanyaan. Ustaz, saya ini punya anak, sudah saya didik dari kecil di pendidikan Islam. Nah sekarang Ustaz, anak saya ini pindah agama. Astagfirullah. Ya terkadang ia berbicara takdir ya selesai. Maksudnya kita sebabnya Pak. Terkadang orang tua ini tidak berpikir pergaulannya dengan teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya maksudnya saudara seimannya. Tak pikir jangan akan cebi sera. Monjan rengkon alam ba, orang mon akan jangan bi tokang parfum melo. Haru. Mon akan ceben tokang panci melo. Angus. Aftar menorok gula, ha? Kita. Aftar menorok gula mon pas sarong pasong buan dia. Isang guan no nih. Isang ustad orang ngucap ustad ki ya kita. Hah? Apa? Mungkin ustad. Kadang ngisi om tanang bi orang kita, ha? Mangkana mun pas aftar abar-lebar benda ben guli kihirin, Pak. Takok bah tetemu ben orang sa salaman ka aftar bah ngucap abu palang kok tertipu kok ya. Mau sarongan aja ngenten jalanaan sana. Pak guluh mak ustad se entar ke romaru ya. Mon pa ada selebar benda, aduh cepok tipu kok jan orang kan. Mon orang apolong bi maleng. Mon orang neku nang, kata melo nang kana melo ketan. Jadi sekarang ini kita harus jaga Pak pergaulan ya kerabat, anak kita, bagaimana cak apol kompol benereng kaper. Keimanannya, tauhidnya. Jadi seorang pemuda yang ketika berdiri tegak di hadapan rajanya, dia mengatakan Tuhanku adalah, ini kalimatnya pakai Rabbun Pak. Artinya Rabbun itu saya beri, saya ngatur. Jadi kalau kita ilustrasikan waktu
Ini raja Pak, ngak nikah. Kalau saya ilustrasikan, mon ben reatoro kata ngoca, beni beri nereng bini ratin ben ko. Beri nereng bini ratin, fasilitas hagina harta, PC binya. Tapi mon ben tak atoro kan ko, patenda ben ko ben. Ragera mon tepak gaftar der mata. Iolog nyon sapora, iolog bi presiden Amerika. Beni presiden Indonesia, presiden Amerika. Kocak bi Donald Trump, karena Donald Trump ini orang kafir. Mon aftar mau ikut apa yang disuruh oleh Donald Trump, maka beri nereng bini 10 wiki. Ratin kepi tar. Tepote kepi tar. Ratin kepi pote kepi. PC banyak. Beni kun meliagi king tar. Meliagi na Lamborghini tar. Mobil bagun meliagi pesawat tar. Tapi mon aftar cengkal kat Trump, ipaten na tar, iya bom tar. Ragi rebu bahader tar. Bro aja tar. Mak bro nih Ustaz jana. Ya Allah. Jadi dulu ini seakan-akan raja ngocak ngari. Nggak ini, Pak. Cong, mon beun ra toro ocak kan kok. Beun fasilitas diberi indah ben kok kepi. Tapi mon beun ta toro ocak kok ipaten endeng. Artena Rabbun sengator kau dina beun rengko karena kau raja. Maka orang ini mengatakan Rabbuna, saya abri ngator engkau ria, saya mau di engkau ria Allah. Muncan Allah engkau tak ipamatiyah tak kira mati. Muncan Allah engkau ipamatiyah pakun mati. Lo ni kau tauhid Pak mungkin dengan luar biasa ni. Nah, bisa saja mungkin ni kejadian. Bisa saja sekarang ini kejadian bukan masalah mau dibunuh, disogok misalnya. Kalau kamu mau terima sogokan dari saya ini akan menjamin kehidupan kamu. Kalau kamu tidak menerima sogokan saya, apa yang mau dimakan anak dan istri kamu? Mun kun sejuta kira-kira, mun saem, mun 2M, meng-meng bah. 2M kan meng-meng artinya, mun 2M kan meng-meng, posang. Padahal seabri rezeki Allah. Nah ini kita latih Pak. Kita latih keimanan kita bahwasanya orang tak kira mati mun ki rezekina pada. Orang ni kebekal mati mun rezekina sudah tidak ada. Ya Allah. Makanya tore makin keimanan ni kepajen kuat cek sampai terfikir ngalak di noreng. Karena kadang saya beli kulkas tak ekakan Pak. Sudah ucok je mungkin. Nah kita yang menyebabkan kita cerai ini tak beri ke orang, tak ada berbagi karena kita tidak sadar bahwasanya harta yang di rumah kita itu bukan semua punya kita, tapi titipan. Saya ada teman Pak, dia kaya Pak, hartanya banyak. Cek saking petong toron ni cukup Pak, mati makin. Si petong toron tak ini matiin kepi. Akhirnya buru ke bini nah laki. Nggak boleh Bang. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Jadi yang memberi semua, yang mengatur kita, yang mengatur kehidupan kita itu Allah. Maka kita tidak akan pernah menyembah selain Allah. Ilaha sebagai Tuhan. Jadi pemuda ini tidak akan menyembah kepada selain Allah. Laqad qulna idan syatata. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Seandainya orang-orang pemuda tadi mengatakan bahwasanya dia mau menyembah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang jauh dari kebenaran. Maka 7 pemuda ini diselamatkan oleh Allah. Paten Nabi orang ternyata selamat. Bahkan bukan hanya selamat, umurnya malah panjang. Maka kita harus yakin, Ustadz, berarti kan ini di zamannya Ashabul Kahfi. Ini Pak akan berlaku bukan hanya di zamannya Ashabul Kahfi. Masa Ustadz? Pokok keimanan kuluban sampean papada ben keimanannya Ashabul Kahfi. Jadi masalahnya tak pada janaftar ki buru joran mumpah beri bro joran saya tolak janaftar. Mun biaftar Pak. Tika Ustaz, aunggu ya ada endeki pilih budi macam istighfar. Tadi gimana Pak? Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.